Shalom ladies. Halo ibu-ibu dimanapun berada. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat bertemu dalam program Shalom Ladies, persekutuan online Komisi Wanita GKI Mangga Besar. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang sulit seperti saat ini, marilah saudara kita belajar hidup bagi Tuhan. Kita belajar Tuhan yang adalah gunung batu kita yang teguh. Mari kita semakin berdekat dengan Dia. Mari saudara bersama-sama kita memuji Dia, bahwa Tuhan juga gunung batuku yang teguh, tanduk selamat, perlindungan yang teguh. Mari kita bersama-sama memuji Dia, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi, Yesus gunung batuku yang teguh, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan-Mu serta pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat untuk kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan, bergumul dengan sakit penyakit. Mohon belas kasihan Tuhan untuk menjamah dan memulihkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibu-ibu yang bergumul dengan masalah ekonomi, pekerjaan maupun usaha. Mohon Tuhan Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka pikiran dan hati kami Tuhan, agar kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, seringkali kita bertanya,
kapan pandemi ini berakhir. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Yesus, Allah, penguasa sang alam semesta. Dialah yang mengetahui semuanya. Dialah yang mengatur hari esok kita. Mari saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang sungguh menguatkan yang berada dalam kitab Ulangan 31 ayat 8. Bunyinya demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan berkata, Dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari saudara, kita memuji Dia dengan sebuah pujian, Ku tak tahu hari esok. Kita nyanyikan sambil kita meresapi kata-katanya. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, meski tahu siapa penguasa, lebih tahu pimpinmu. Kita nyanyikan bait yang kedua. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Shalom ibu-ibu sekalian,
Bersyukur kalau kita hari ini boleh punya sebuah kesempatan yang indah untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan sebelum kita merenungkan firman ini biar kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang sama kami, Tuhan yang masih mau berbicara kepada kami, mengingatkan kehidupan kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami bukan hanya membaca kemudian melupakan firman Tuhan, tetapi supaya kami bisa merenungkan bagian ini dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berbicara tentang warisan iman. Berbicara tentang sebuah warisan atau pengaruh yang kita berikan bukan hanya kepada suami kita, tetapi juga kepada anak-anak kita dan mungkin orang-orang di sekitar kita. Kita mau sama-sama membaca dan merenungkan bagian ini dari 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 34. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 34. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbaal raja orang Sidon menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ibu-ibu sekalian, ketika kita sama-sama menggumulkan peran kita sebagai wanita, maka ada satu hal yang tidak boleh terlepas dari kehidupan kita, bahwa sebagai seorang wanita kita pasti memberikan pengaruh gitu ya. Sebagai seorang wanita kita pasti bukan hanya memberikan yang namanya dampak bagi keluarga kita, tetapi jangan pernah lupa bahwa kita juga secara tidak langsung memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar keluarga kita. Misalnya di dalam kantor kita bukan hanya memberikan dampak kepada suami kita, mungkin kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil lebih kurang. Secara tidak langsung suami kita akan berdiskusi dengan kita dan kita memberikan insight-insight. Nah ibu-ibu sekalian, ketika kita merenungkan tema memberikan warisan iman, maka jangan pernah lupa kita hari ini akan menggumulkan tentang Izebel, seorang wanita yang dipakai sebagai contoh yang negatif. Kenapa saya mengambil tokoh Izebel? Karena tokoh ini menjadi sebuah tokoh yang seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Bukan hanya ketika kita berbicara Izebel doang gitu ya, tetapi kita mengingat dia dan Alkitab mencatat dia sampai di dalam Wahyu sebagai tokoh yang luar biasa gitu ya, luar biasa jahatnya gitu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, pertama-tama mari kita lihat dulu arti nama dari Izebel. Sebenarnya ketika Izebel lahir dia punya arti nama yang sangat baik. Seorang penulis Alkitab gitu ya, seorang penulis komentari menuliskan seperti ini. Izebel itu punya arti suci, murni, bebas dari keinginan hawa nafsu. Luar biasa ya ibu-ibu, suci, murni, bebas dari keinginan hawa nafsu. Namun ketika dia hidup, justru hidupnya itu mencerminkan hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang sebaliknya. Hidupnya mencerminkan atau menjadi lambang dari segala sesuatu yang jahat, tidak murni, dan bahkan dia menggambarkan seorang pribadi yang sangat menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi nafsunya. Ibu-ibu, mari kita melihat bahwa jelas sekali Alkitab waktu di ayat 31 menceritakan sebuah atau menuliskan sebuah klaim seakan-akan belum cukup kejahatan Ahab, maka ia menambah kejahatan itu dengan menikahi Izebel anak Etbaal. Ibu-ibu, ini menarik sekali gitu ya.
dianggap Ahab itu menambah sakit hati Tuhan. Bahkan Tuhan itu sampai sakit hatinya jauh berkali lipat dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu Raja Ahab. Dan kita sama-sama lihat ibu-ibu, ada 3 hal yang kita mau sama-sama perhatikan, ada 3 hal yang harus kita menjadi aware atau kesadaran diri kita sehingga kita bukan mewariskan hal-hal ini kepada anak keluarga kita, tetapi kita mau menjadikan ini peringatan bagi hidup kita. Yang pertama, Isabel itu adalah seorang pribadi yang punya hati mengabdi pada hal-hal yang salah. Wah, ini menarik ya ibu-ibu. Kalau kita sama-sama perhatikan di dalam buku Bill Crowder gitu ya, ada sebuah kata-kata yang bagi saya menarik sekali. Dia bilang seperti ini. Seorang pribadi dia itu digoda oleh setan atau digoda oleh iblis untuk menyembah apapun dan siapapun selain daripada Tuhan. Gitu ya. Iblis atau setan berusaha mencondongkan hati manusia sehingga dia itu bukan mengabdi, bukan menyembah kepada Tuhan, tetapi dia mengabdi atau menyembah pada hal-hal lain selain daripada Tuhan. Contohnya dia bilang gitu ya. Salah satu yang dia tulis adalah Ayub. Ayub digoda bukan untuk menyembah setan, tetapi untuk mencemooh, untuk menghina dan meninggalkan Tuhan yang selama ini memelihara hidupnya. Nah ibu-ibu sekalian, ketika kita lihat apa yang terjadi pada Isabel, Isabel ini adalah seorang yang bukan Yahudi. Seorang yang bukan Yahudi dan dia bukan seorang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Ibu-ibu, ketika bangsa Israel hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, maka besar sekali kemungkinan bagi anak-anak Israel untuk menikah dengan orang-orang yang ada di sekitar bangsa itu. Dan Tuhan memberikan dengan jelas supaya mereka tidak mengambil istri atau suami dari orang-orang yang ada di luar bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Mereka tidak menyembah Yahweh sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh memelihara hidupnya. Ibu-ibu, bukan berarti kalau hal ini kita bilang gini, wah agama Kristen agama yang sangat rasis. Enggak ibu-ibu, yang Tuhan garis bawahi adalah ketika mereka mengambil pasangan di luar iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Kita bisa lihat Naomi. Bagaimana Naomi pada akhirnya dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Rahab. Rahab juga yang pada akhirnya mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ruth bukan Naomi ya. Ruth yang pada akhirnya mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Nah ibu-ibu, yang Tuhan garis bawahi adalah supaya mereka itu jangan menjadi atau jangan terbawa kepada penyembahan-penyembahan di luar Tuhan. Karena jelas sekali Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang benar-benar memelihara kehidupan bangsa Israel, yang menepati janjinya, yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Dan ini yang Tuhan tegaskan supaya mereka tidak mencondongkan hati mereka kepada penyembahan-penyembahan lain. Namun apa yang terjadi ketika Ahab menikahi Isabel? Jelas sekali Alkitab mencatat bagaimana Ahab itu kemudian mendirikan mezbah-mezbah, penyembahan-penyembahan kepada Baal yang bukan hanya terjadi di dalam keluarganya, tetapi juga mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Ibu-ibu, ini sesuatu yang luar biasa dramatis gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan sudah begitu baik sama kehidupan orang Israel, namun orang Israel dengan sangat mudah dibelokkan hatinya hanya karena apa? Pemimpin mereka mengasihi, mencintai pribadi yang salah. Kalau kita lihat di dalam kisah-kisah yang ada, salah satu penulis komentari mengatakan Isabel itu pasti wanita yang sangat cantik, namun dia kurang inner beauty-nya. Kenapa dia bisa kurang inner beauty-nya? Karena dia menyembah, mengabdikan diri pada hal-hal yang salah. Di dalam kehidupan kita sering kali tergoda untuk mengabdikan diri kita, membuat diri kita jatuh cinta pada hal-hal yang kalau mau dibilang di luar Tuhan. Entah itu materi, entah itu kekuasaan, entah itu hal-hal yang lain. Tapi ibu-ibu jangan pernah lupa ketika kita mengabdikan diri pada hal-hal yang salah,
maka itu menjadi sesuatu yang berakhir dengan tragis, sesuatu yang berakhir dengan kekacauan. Dan jangan lupa, yang menjadi kacau bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Dan itu yang terjadi pada Izebel. Dia mempengaruhi Ahab, yang pada akhirnya Ahab memberikan pengaruh yang negatif, yang membuat bangsa Israel menyimpang hatinya, menyembah bukan lagi kepada Yahweh, bukan lagi kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada Baal. Dan kalau mau dibilang kepada Asyera juga. Yang kedua, ibu-ibu, mari kita lihat apa yang seharusnya menjadi warning bagi kita ketika kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita tidak memberikan warisan iman yang buruk kepada keluarga kita. Yang kedua, berbicara tentang hati yang membalas dendam. Ibu-ibu, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 2, saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ibu-ibu, ketika kita lihat apa yang sudah terjadi di dalam Gunung Karmel atau di dalam peristiwa Gunung Karmel, kita tahu syarat yang dibuat sudah jelas sekali. Syarat yang ditentukan untuk menyatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah itu sudah jelas sekali. Elia setujui bersama dengan para nabi-nabi Baal. Tapi apa yang terjadi adalah ketika nabi-nabi Baal ini kemudian kalah gitu ya. Yang terjadi adalah Elia melakukan apa sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Namun wanita yang bernama Izebel ini ketika dia mendengar apa yang terjadi pada pada nabi-nabi Baal ini, yang terjadi adalah dia tidak terima. Menarik sekali. Bukan hanya tidak terima, tetapi dia berusaha untuk membalas dendam atas kekalahan yang diterima. Membalas dendam untuk sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi kesepakatan di antara dua pihak yang waktu itu berseteru atau melakukan pertandingan. Seolah-olah Izebel berkata, awas ya Elia, kamu membuat saya malu. Awas ya Elia, kamu membuat yang namanya nabi-nabi Baalku mati. Saya pasti akan membuat engkau lebih sengsara dari apa yang terjadi gitu ya. Meskipun dia cuma ngomong sama seperti nabi-nabi Baal, tapi saya rasa kepedihan, kebencian yang ada di dalam dirinya membuat dia ingin sekali yang namanya membunuh yang namanya Elia. Sehingga ibu-ibu, ketika kita lihat Elia aja sampai kabur gitu ya. Elia itu sampai ketakutan. Kenapa? Orang ini adalah benar-benar orang yang mencerminkan hatinya yang penuh dengan dendam. Hatinya yang tidak mau mengampuni. Hatinya yang tidak mau menerima kekalahan. Sebenarnya kalau mau ngomong gitu ya. Kalau mau bicara. Yang menang itu bukan Elia. Yang menang itu Tuhannya Elia. Seharusnya ini membuka mata Izebel, kemudian dia menerima dan dia mau untuk mengakui, mau berpaling hatinya menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Tapi apa jadinya? Dia tidak mau terima kekalahan. Ibu-ibu seringkali di dalam kehidupan kita gitu ya, kita waktu dulu saya sempat mengajar gitu ya, ketika ada anak-anak yang dinasehati gitu ya, kita seringkali, saya secara pribadi dan beberapa guru menemukan ada orang tua yang bilang, wah Lause jangan-jangan gitu ya, bukan anak saya yang nakal. Padahal dengan jelas anak itu yang mengatakan kata-kata kotor gitu ya. Waktu dikasih tahu dia bukannya terima, bukannya dia mengecek, tetapi dia marah. Karena apa? Karena itu bukan anak saya, jangan-jangan Lause yang salah dengar. Waduh, ini sesuatu yang guru-guru lain juga bilang gini, wah anak-anak zaman sekarang itu anak-anak mahal loh, mesti hati-hati gitu ya. Ibu-ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pribadi kita, jangan-jangan kita juga sering kali menjadi pribadi yang menyimpan dendam. Karena apa? Karena kita ditemukan bersalah atau ketika kita ditegur untuk hal-hal yang kita memang keliru gitu ya.
Tapi hati-hati ibu-ibu, jangan-jangan kita itu sering kali sebagai wanita yang punya ego gitu ya. Kita bilang apa? Enggak, bukan saya yang salah, bukan anak saya yang salah, bukan suami saya yang salah. Kemudian kita pada akhirnya playing victim gitu ya. Pura-pura jadi korban, kemudian kita berusaha mati-matian gimana caranya ngebales dendam gitu ya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ibu-ibu hati-hati, media sosial, jangan-jangan film-film yang kita tonton gitu ya ibu-ibu, drama-drama Korea gitu yang penuh dengan drama, secara tidak langsung mendistorsi iman kita, bukannya untuk mengampuni, bukannya untuk mengakui kesalahan, tetapi kita menyimpan gitu ya, menyimpan yang namanya dendam. Bahkan kita berusaha untuk membalaskan dendam yang kita terima. Wah ibu-ibu hati-hati sekali gitu ya, kita di tengah-tengah dunia kita yang saat ini mengisolasi diri kita gitu ya. Kita diminta untuk mengisolasi diri kita. Mari kita lebih sering baca firman Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang lebih sering mendengarkan lagu-lagu rohani. Mari kita menjadi pribadi yang lebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau di KW gitu ya, ada komunitas untuk bertumbuh baca Alkitab. Biarlah ini menjadi komunitas yang terus saling mengingatkan, terus mengasah satu sama lain sehingga kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan jadikan apa yang ada di sekitar kita standar kebenaran yang tidak pernah kekal gitu ya. Nah, mari kita lihat itu pun terjadi ibu-ibu ketika apa? Ketika kita lihat di Perjanjian Baru ada wanita yang sama seperti ini. Itu bernama Herodias. Bagaimana Herodias berusaha membunuh yang namanya Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena ditegur kesalahannya. Bahkan dia kalau mau dibilang ya menjual anaknya untuk menari, kemudian mendapatkan kesenangan atau mendapat kesayangan dari ayahnya. Kemudian ditanya permintaan apa? Mau mintanya apa? Kepala Yohanes Pembaptis. Bayangin ibu-ibu, wanita itu sangat rentan sekali dengan yang namanya ego, dendam gitu ya. Mari kita menjadikan ini sebuah warning, peringatan. Jangan ini yang kita teruskan kepada anak cucu kita. Jangan ini yang kita teruskan kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Tapi mari kita belajar dari kasih Tuhan Yesus. Kasih yang mau mengampuni. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ibu-ibu ingat bagaimana Yudas Iskariot menjualnya. Bagaimana Petrus mengkhianati dia 3 kali. Bagaimana orang-orang yang mungkin pernah mengalami, pernah melihat akan kuasa Yesus, bukannya percaya kepada dia, malah berteriak salibkan dia, salibkan dia. Tetapi apa yang dia katakan pada saat dia di atas kayu salib? Bukankah dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka atas kesalahan mereka. Ibu-ibu, perkataan Tuhan Yesus ini seharusnya mengingatkan kita. Kita adalah pribadi yang masih bisa salah. Ketika kita salah, mari kita minta ampun sama Tuhan. Jangan menutupi kesalahan dengan kesalahan. Jangan menutupi kesalahan dengan ego kita. Implikasi atau pernyataan Tuhan Yesus itu punya makna apa lagi? Yang kedua, ketika ada orang salah dengan kita. Atau mungkin ketika orang menilai kita salah gitu ya. Dan dia datang meminta maaf. Jangan kita membalas. Tetapi mari kita mengampuni seperti Tuhan juga mengampuni. Kalau ada orang yang melukai kita, maka biarlah kita pun memberikan pengampunan yang daripada Tuhan. Enggak gampang ibu-ibu. Itu proses. Tapi bukan berarti itu mustahil kita lakukan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Yang ketiga ibu-ibu, hati yang tidak berbelas kasihan. Ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang yang namanya Isabel, kita pasti tidak lupa dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan dia, secara khusus dengan Nabot, ibu-ibu. Ibu-ibu tahu di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 25. Saya akan membacakan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima saja. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizrael itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan.
Lalu datanglah Izebel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Ibu-ibu, ini adalah sebuah kisah yang mungkin ibu-ibu tidak asing tentang bagaimana si Ahab ini menginginkan kebun anggur Nabot. Kita juga tidak tahu apa yang menyebabkan dia masih menginginkan milik sesamanya padahal dia punya semuanya. Kemudian dia berusaha barter dengan kebun sayur yang dia punya, tetapi Nabot langsung mengatakan tidak, karena ini adalah milik pusaka dari keluargaku, milik pusaka nenek moyangku. Ini berbicara tentang bagaimana Nabot itu menghargai milik pusaka keluarganya sebagai anugerah pemberian dari Tuhan dan dia tidak mau menukar itu dengan apapun. Nah, singkat cerita, Ahab yang mendengar jawaban Nabot ini ngadat gitu ya, yang namanya ngambek gitu. Kemudian dia ya kalau mungkin kalau anak-anak kita bisa ngomong cranky gitu ya, dia guling-guling kali ya. Kemudian dia masuk, dia nggak mau makan dan segala macam. Kemudian istri turun tangan. Nah ini ibu-ibu, kita kan sering banget ya, entah itu suami, entah itu anak, kadang kita tergoda untuk ikut menjadi problem solution gitu ya. Kita berusaha akhirnya menyelesaikan semuanya. Nah tapi yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Izebel ini sungguh tidak berbelas kasihan. Kenapa? Ketika dia melihat suaminya seperti itu, dia mencemooh, dia mengejek suaminya. Kalau ibu-ibu baca di ayat 5 sampai 7, bagaimana dia mengatakan, ya ampun kamu ini kayak anak kecil. Udah deh, tenang. Mama yang akan selesaikan semuanya gitu ya. Ibu-ibu, yang menarik adalah dia bukan hanya mencemooh suaminya, tapi dia juga memanipulasi jabatan suaminya. Dia menulis surat dan memberikan cap atas kekuasaan suaminya, memberikan cap atas nama suaminya. Kemudian yang menarik adalah dia bukan hanya melakukan itu, sebaliknya dia pun membunuh yang namanya Nabot itu dengan fitnahan-fitnahan. Wah ini sih namanya sangat amat kejam gitu ya. Dia benar-benar tidak berbelas kasihan. Kalau dikatakan arti namanya adalah lepas atau bebas dari hawa nafsu, maka ini adalah pribadi yang menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan yang dia mau gitu ya, atau hawa nafsunya dia. Dan inilah yang luar biasa dari Izebel, dan ini harus menjadi perhatian dari kita. Jangan sampai kita itu menjadi pribadi yang menyatakan tidak mengenal belas kasihan. Kita menjadi pribadi yang tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan apa yang namanya kepentingan orang lain. Kita berusaha mati-matian untuk mendapatkan semuanya demi keuntungan kita dan keluarga kita. Tapi kita lupa ada orang-orang lain yang membutuhkan. Ada orang-orang lain yang masih kalau mau dibilang membutuhkan bantuan dari kita. Nah ibu-ibu, ketika kita melihat apa yang terjadi pada Izebel, bagaimana pribadi hati dia ketika dia mengabdikan diri pada sesuatu yang salah, maka ini akan menyerongkan, memalingkan dia dari tujuan hidup yang sudah harusnya ada di dalam kehidupan dia. Ketika dia mengabdikan diri pada sesuatu yang salah, dia tidak tahu lagi, tidak lagi mengenal penciptanya dan tidak lagi bisa mengenal untuk apa sebenarnya dia ada. Ibu-ibu, ketika kita ada di dalam dunia ini jangan pernah lupa, kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan. Kita ini hidup, kalau kita boleh percaya, maka kita percaya karena apa? Karena belas kasihan Tuhan. Gak semua orang bisa percaya, tapi kalau Tuhan berbelas kasihan sama kita, dia membuka mata hati kita, melihat bagaimana dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dia datang mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Malah dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Bahkan dia mati dengan cara yang paling tidak elok. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk supaya kita diselamatkan. Ibu-ibu, ketika kita tahu bagaimana hidup kita karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka biarlah ini juga yang ada, yang nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi sesuatu yang nyata, yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Kehidupan kita di dalam dunia ini bukanlah kehidupan yang tanpa memberi dampak. Kehidupan kita adalah kehidupan yang memberikan dampak, entah itu kecil atau itu besar.
Ibu-ibu, kemarin saya baru saja berduka karena salah seorang pendeta senior meninggal. Dan di dalam kehidupan saya sama dia, di dalam relasi kami hanya bertemu selama mungkin cuma 2-3 minggu. Namun kesedihan yang mendalam itu terjadi karena apa? Karena beliau adalah seorang yang luar biasa menanamkan dampak-dampak yang kalau mau dibilang memberikan dampak yang sangat positif dalam kehidupan saya. Ketika bagaimana pendeta ini pada akhirnya meninggal karena COVID, di dalam ingatan saya dia memberikan dampak yang positif. Kita harus saling menolong. Dia tidak melihat ada perbedaan, dia tidak melihat senioritas atau junior, tetapi dia memberikan yang namanya pertolongan. Ketika kita membutuhkan, ibu-ibu di dalam kehidupan kita pasti memberikan dampak. Jangan dampak negatif yang diberikan. Jangan hanya berbicara warisan uang yang kita tinggalkan, tetapi mari kita berbicara warisan iman. Warisan iman dari hati yang sungguh-sungguh mengabdi pada Tuhan yang benar. Iman ini yang kita harus wariskan kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Hati yang mengabdi pasti hati yang bisa mengampuni. Kalau kita punya hati yang mengampuni, pasti kita punya hati yang berbelas kasihan. Karena kita tahu hidup kita adalah anugerah, entian gitu ya, anugerah Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan sama-sama kita berikan hanya kepada Tuhan saja. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya sebuah kesempatan yang indah. Kami boleh kembali merenungkan seorang tokoh di dalam kehidupan kami yang seharusnya menjadi warning, peringatan supaya kami tidak hanya ikut-ikutan apa yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi kami hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, sehingga kami bisa memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap pilihan yang kami buat berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Kami buat berdasarkan anugerah yang daripada Tuhan, sehingga orang bukan hanya mengenal kami, tetapi orang bisa mengenal akan Kristus yang sudah mati dan mau mengampuni hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo Shalom Ladies, senang sekali hari ini kita berjumpa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar membuat pai susu ciri khas dari Pontianak. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah mentega 200 gram, terigu 300 gram, susu bubuk 2 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, kuning telur 2 butir. Ini saya akan campurin jadi satu untuk adonan kulitnya ya. Kita campurkan jadi satu semuanya. Tangan saya sudah bersih ya. Kita akan aduk semuanya jadi satu bahannya.
adonannya sudah tercampur. Saya akan bagi 2 bagian. Kita bikin 2 resep ya, akan jadi 2 piring ini. Kita tekan-tekan, diratain ya. Kita bikin yang praktis aja. Sudah itu kita bikin pinggirnya kita bulat-bulat diginiin ya. Kita sambungin di sini. Bentuknya jelek dulu nggak apa-apa, nanti kita tinggal rapiin. Sampai di sini kita rapiin ya. Mungkin cara bikin orang lain beda-beda, setiap orang yang bikin pasti beda-beda. Ini cara saya lebih suka buat begini. Udah biasa soalnya caranya kayak gini ya.
Seperti tadi lagi ya Ibu. Kita bikin pinggirnya. Udah keliling semua, kita tinggal rapiin ya. Rapiinnya seperti tadi lagi, tinggal ditekan-tekan. Sudah ditekan, kita rapiin lagi biar bagus. Kira-kira aja kalau ada yang masih kurang rapi kita rapikan ya. Nah sekarang udah 2 loyang ini ya. Sekarang saya akan jepit. Kita jepit ya biar kelihatan lebih bagus. Selesai satu piring ini, sekarang satu lagi. Jadi ya 2. Nah sekarang kulitnya sudah selesai ya, adonan kulitnya. Sekarang kita akan buat fillingnya, yaitu isinya ya. Kita menggunakan telur 10 butir ya, 5 butir telur utuh, 5 butir lagi hanya ambil kuningnya saja, dan 1 kaleng susu kental manis, 400 cc air. Ini telur putih yang tadi yang buat adonannya. Sekarang kita
3, 4, 5. Yang 5-nya lagi kita hanya ambil kuningnya saja ya. Selesai, kita masukin susu kental manis, kita tuang langsung. Putih telurnya kita simpan di lemari es. Sambil kita tuang susunya, kita masak air ya. Air 400 cc ini kita masak. Nah, sambil nunggu airnya mateng, ini kita tusuk-tusukin ya. Adonannya kita tusuk-tusukin. Kira-kira aja. Nah, ini sudah habis ya, udah kosong, kita buang. Kita aduk dulu ya. Rata. Sudah aduk rata, kita akan, ini airnya ada matang jadi ya. Kita tuang ke sini. Tuang sampai habis. Sudah tercampur rata ya. Nah, sekarang kita akan tuang fillingnya ke adonannya, langsung tuang.
Ini belum dipanggang ya, jangan dipanggang dulu. Kita langsung tuang bagi dua ya ibu-ibu. Udah selesai, kita siap panggang. Kita langsung masukin. Saya belum nyalahin kompor ya. Kita panggang selama 1 jam dengan api 160 aja ya. Panggang 1 jam. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini udah 1 jam, kita akan keluarin dari oven. Hati-hati ya, panas tuh ibu-ibu. Kita harus hati-hati angkatnya. Kita taruh di serbet yang dulu kita pernah belajar. Nah. Kita taruh sejenak, tunggu agak tidak panas lagi. Kita akan masukin ke lemari es. Dingin-dingin baru dipotong, baru enak ya. Kita tunggu dingin dulu baru masukin lemari es. Nah, pie susu kita sudah jadi, sudah dikeluarkan dari kulkas, sudah dingin ya. Ini sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba ibu-ibu, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Shalom ladies, kita bersyukur hari ini kita kembali dipertemukan dalam persekutuan wanita GKI Mangga Besar. Puji Tuhan bahwa kita juga percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita di tengah-tengah masa yang masih sulit ini. Tetap semangat ibu-ibu, tetap bersuka cita, dan kita memiliki damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Biarlah persekutuan ini boleh terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan juga mempersatukan kita sebagai saudara-saudara seiman. Kita bertemu kembali dalam persekutuan wanita selanjutnya. Tuhan memberkati.